Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan melihat permainannya Iren Karisma Sukandar di PL Chess Festival 2024 di kategori Open. Admin, kenapa tidak pemain yang lain saja admin? Bosan melihat permainan Iren admin? Ya mungkin sebagian bosan, tapi sebagian banyak juga menanti permainan Iren kawan di babak ke-6. Tapi sebelum itu saya ingin update hasil-hasil di kategori yang lain kawan. Seperti Grandmaster Triathlon ini, Lee Kwang Lee menempati posisi teratas sementara kawan dengan 17,5 poin, diikuti Abhimanyu Mishra. Haik Matoresian, Vincent Kemmer di posisi keempat, Pragmananda di posisi kelima, dan Sam Saklan di posisi keenam. Sedangkan untuk kategori Challengersnya di sini ada Salem Saleh kawan dengan 21 poin, diikuti Faisali Rames Babu, Alexander Dorchenko di posisi ketiga, dan Jonas Bulbier ada di posisi keempat, Mark Andrea Maurizi berada di posisi kelima, dan Igor Samunenkov berada di posisi ke-6. Sedangkan Iren sendiri kawan berada di posisi ke-41 sampai babak ke-6. Ada sedikit perbedaan kawan di mana kelas utama ini masih memainkan game kelimanya dan malam ini akan melanjutkan ke permainan Blitz kawan, baru besok akan melanjutkan game ke-6-nya. Nah, langsung kita ke papan permainannya Iren Karisma Sukandar lagi kawan. Kali ini dia berhadapan dengan seorang kandidat master lagi di game ke-6-nya. Nah, kemarin lusa juga Iren ini menghadapi seorang kandidat master asal Italia kawan. Dan beruntungnya lawannya blunder di permainan endgame. Dan Iren memanfaatkan betul blunder itu memetik kemenangan di game kelima. Sekarang di game ke-6 menghadapi seorang kandidat master. Dan kali ini Iren pegang hitam, putih mengawali dengan pion E4. Iren pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Rui Lopez kawan, dan tidak dengan Morphy defense atau Berlin defense mungkin. Kozio defense dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar, kuda G ke E7. Apa tujuannya? Ya untuk backup saudaranya kawan di petak C6. Kalau pertukaran maka tak perlu untuk merusak struktur pion. Rokade pilihan utama. Nah, pion A6 biasanya pion G6 kawan, pilihan utamanya. Nah, putih akan respon dengan pion C3, gajah G7, pion D4 langsung. Nah, di sini bisa lanjut ke pertukaran dengan pion E pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, bisa dikonter dengan pion D5, pion pukul, ambil balik dengan kuda. Selanjutnya ada benteng E1 sekat. Nah, di sini blokade dengan gajah E6, gajah G5, serang menteri, menteri naik. Kemudian kuda BD2, rokade, kuda ke E4 serang menteri lagi, menteri keluar ke petak B4, langsung pertukaran, sikat kuda C6 ambil balik oleh pion B, dan seterusnya. Oke, itu jalur utamanya dengan Piacento kawan. Apakah terlalu cepat? Oke, percepat saja kawan, biar satset-satset. Mengcover semua ide dari admin, dan untuk mempercepat juga agar durasinya tidak terlalu lama. Satset-satset-satset, maunya penonton. Memilih dengan pion A6 terlebih dahulu untuk memaksa bertukar atau mundur. Mundur ke petak A4, petak C4, bagus juga. Memilih mundur ke petak A4. Jika terjadi pertukaran, saya akan tunjukkan jalur ini kawan. Tentu diambil balik menggunakan kuda. Putih akan langsung dobrak petak pusat dengan pion D4. Di sini bisa ditahan kawan. Beda lagi, tahan saja sementara waktu agar kalian mempunyai pion pusat kawan. Putih mungkin akan mendahulinya untuk bertukar menteri supaya Raja Hitam ini tidak bisa rokade lagi. Kalau kalian ambil dengan kuda, ya pion pusat kalian jatuh. Dengan raja walaupun kawan tidak bisa rokade, tapi kalau sudah tidak ada menteri saya rasa no problem. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Gajah A4. Baru sekarang pion G6 dimainkan oleh Iren. Pion C3, gajah G7, pion D4, pion B5. Gajah mundur ke B3, dan di sini Iren memilih dengan pion D6. Dia tidak ingin kehilangan pion pusatnya kawan, tapi dengan bermain dengan pion D6 ini memberikan inisiatif bagi putih langsung melakukan gebrakan. Langkah terbaiknya menurut engine baku hantam saja atau rokade. Baku hantam cuma yang mungkin tidak disukai oleh Iren. Putih mempunyai pion pusat, dia tidak punya pion pusat yang harus bertukar dengan pion D tadi. Dengan pion D6 ini kawan, putih punya inisiatif langsung melakukan gebrakan. Karena rajanya sudah aman rokade, sudah bisa meluncurkan serangan kawan. Tapi putih tidak bisa memanfaatkan dengan langkah gajah E3 saja dia bermain. Dengan kuda G5 ini cukup bagus untuk menyerang petak F7. Rokade,
maka kalian bisa membuat langkah pion F4 sekarang untuk segera membuka lajur F. Kalau pion pukul pion di sini kawan, ya kalian lanjut, menteri keluar ke peta F3K ataupun langsung ambil dengan benteng K. Seumpama ya, kalau di sini hitam coba usir kuda. Kuda bisa dikorbankan kawan, ambil oleh benteng, baru berikutnya pion pukul pion. Coba lihat di sini, mungkin dengan pion D5. Kalian lanjut dengan langkah benteng pukul benteng, ambil balik, menteri keluar, dan seterusnya. Kalian dengan korban kuda tadi punya kesempatan lebih cepat keluar menyerang. Setelah raja bergeser, kalian lanjut dengan pion pukul pion kawan, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi putih memilih dengan gajah gelapnya ke peta E3 saja. Dan bisa dilanjut dengan langkah pion E pukul pion D4, tetap ide utama kawan. Di sini tapi Iran memilih rokade, didahului oleh putih. Pion D pukul pion E5. Pion diambil balik pion E5, terbuka tantangan pertukaran menteri. Putih menahan diri, gajah C5 untuk pin kuda terhadap benteng kawan. Dan sepertinya juga gajah ini siap ke pusat juga untuk pin kuda di peta C6. Gajah B7 antisipasi pin kawan. Pertukaran menteri juga bagus segera dilakukan oleh hitam. Mungkin di sini benteng B8 kah untuk menghindari di sini kawan. Atau bermain dengan gajah F6 untuk perkuat posisi kuda. Iran dengan gajah B7. Di sini ada gajah D5, melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan pion A4. Gajah D5. Gajah F6 lanjut Iran. Di sini baru pion A4. Kemudian benteng E8, keluarkan benteng untuk menghindari pin juga. Nah, berlanjut dengan langkah pertukaran. Gajah sikat. Ambil balik chop. Kalian tadi sepertinya tidak menyukai kata chop, kawan. Oke. Gajah caplok kuda, menteri caplok kembali. Ya, kata-kata ini lebih enak sepertinya ya. Kalau chop rasanya kurang enak. Oke, caplok saja kembali ke awal, kembali ke laptop. Kuda A3, serang pion di sini kawan. Di sini ada benteng D8, benteng AD8, lanjut Iran. Dorong pion B4 langsung yang terkuat menurut engine. Mungkin kuda ini ke peta C4, bisa kelanjutkan baku hantam pion di sini kawan. Tapi Iran memilih dengan benteng AD8 terlebih dahulu agar gajah juga tidak macam-macam. Menteri bergeser ke E2, baru pion B4. Kuda C2, berlanjut pertukaran pion. Pion B pukul pion C3, pion B ambil balik pion C3, menteri C5 menekan pion. Dilepas oleh putih, kuda B4 menantang pertukaran kuda, diterima oleh Iran. Kenapa tidak ambil pion saja kawan? Pion racun, karena setelah kuda pukul kuda C6 ambil balik ada benteng. Menusuk menteri bersama gajah. Jadi pertukaran kuda didahului oleh Iran, nanti dilanjut pertukaran gajah terang. Ambil balik oleh pion, tempo ancam menteri kawan. Nah, di sini menteri mundur. Sama kasusnya kalau ambil pion ini, ada benteng menusuk menteri bersama gajah nanti. Iran memilih mundur ke peta B6 dan putih mendahului pertukaran gajah pukul gajah B7 caplok kembali oleh menteri. Putih dorong pion B5, Iran menahan diri angkat benteng untuk mempercepat bentengnya segera dobling di lajur D. Juga perkuat baris ke-6-nya kawan. Putih geser benteng FC1, baru sekarang pion A pukul pion B5, ambil balik. Iran dobling benteng di lajur D, putih angkat benteng C3 untuk perkuat peta D3-nya. Peta D2, peta D1 masih cukup kuat dengan keberadaan kuda, menteri bersama benteng. Iran tarik mundur gajah G7, kemudian pion H3, berikan ruang pergerakan bagi raja kawan agar tidak ada masalah kejutan di baris belakang. Iran melangkah benteng mundur ke D7. Ada opsi seperti ini kawan. Coba rebut pion ini. Nah, kalau ada benteng AC1 coba sama-sama rebut pion. Ya, kalau kalian ingin target remis ya ambil saja pion. Putih juga ambil pion di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Iran lebih memilih mundur. Benteng mundur ke peta D7. Nah, bisa dimanfaatkan segera dobling benteng di lajur C. Memilih dengan menteri terlebih dahulu ke peta C4. Meninggalkan pos D1 di mana hitam punya kesempatan meluncurkan benteng kawan. Tapi Iran terlebih dahulu menteri B6 mengincar peta F2, harapannya baru nanti benteng diluncurkan skak dan bisa mendapatkan pion yang di sini. Tapi sama kawan, pion ini juga bisa jatuh.
Tadi seperti ini kawan yang disarankan oleh Stockfish. Meluncur, skak, sikat, ambil balik, raja 2, dan menteri baru ke petak B6. Menteri ambil pion di sini. Kalian jangan terburu-buru ambil pion yang di sini, karena tidak ada dukungan nanti untuk menyerang petak G2. Ruang-ruang gelap untuk benteng kalian ini kawan belum cukup kuat karena ada kuda yang sangat powerful di pertahanan putih. Ambil pion yang di sini kawan. Iran memilih dengan menteri B6. Pion G3 disarankan oleh Stockfish memilih menantang pertukar menteri. Menteri C6 dan sudah saatnya langsung bertukar saja kawan. Iran menahan diri, tarik mundur ke petak B8. Nah, benteng A6 langkah yang kuat untuk mencegah pergerakan menteri kawan. Memilih benteng A digeser ke lajur A. Persiapan menusuk di baris belakang. Saling balas kawan. Ke petak B6 langsung menantang pertukaran menteri. Tapi saling balas ancam menteri. Kita dapati langkah-langkah kedua pemain di posisi ini bertanda merah semua kawan. Selepas oranye, merah, putih, tidak ada warna di sini. Orange, merah lagi, merah, merah, merah. Pertukaran menteri kawan terjadi di atas lapangan. Dan kita dapati permainan di mana dalam posisi remis sekarang. Ya, putih berharap pada pion bebasnya, maksudnya pion di lajur C ini kawan. Tinggal 2 peta lagi, kalau bisa menghabisi pion di baris ke-7, maka mungkin bisa bebas. Dan Iran melanjutkan dengan pion F5-nya. Benteng A7, rebut pion dan meloloskan pion di lajur C. Iran dengan pion F pukul pion E4. Kuda G5, coba rebut pion ini, ataupun siap bergerak ke peta E6 nanti. Pion E3 lanjut Iran, lepaskan pion kawan agar pion putih juga terpisah diterima. Kemudian Iran melanjutkan dengan gajah H6. Ada pion H4. Di sini benteng kembali ke C8. Raja naik ke peta F2. Sikat langsung kawan, kita temui endgame benteng versus benteng dengan jumlah pion yang sama. Raja F7, Raja F3, Raja E6, Raja E4. Di sini Raja bergerak ke peta D6, coba rebut pion kawan. Nah, benteng mundur ke peta A1, coba habisi pion di sisi kanan mungkin. Benteng B8, benteng H1. Benteng B4 skak, Raja bergerak mundur ke F3, benteng C4 kawan, melepaskan pion di sisi kanan, benteng ambil pion H7, benteng ambil pion C6, masih dalam posisi remis kawan. Benteng G7, Raja D5, buka akses, benteng menjaga pion kawan, skak dengan pion E4, Raja ke C5, diikuti dengan benteng serang pion, Raja mundur, benteng bergeser ke C5 lagi, bergeser ke situ, Raja ke situ, bergeser lagi ke peta G7 dan permainan berakhir remis di langkah ke-50 kawan. Menghadapi seorang kandidat master kemarin juga dalam posisi yang level seimbang kawan dalam permainan endgame, cuma sayangnya di permainan endgame itu lawannya blunder kehilangan gajah. Kali ini benar-benar remis menghadapi seorang kandidat master. Oke, itulah kawan game ke-6 dari Iran Kharisma Sukandar di BL International Chess Festival 2024. Kita doakan saja yang terbaik bagi Iran di game-game berikutnya kawan. Masih tersisa 4 game berikutnya sampai babak ke-10. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.